Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah menyelesaikan bab 4, sekarang kita masuk bab baru, yaitu indahnya hidupku dengan menjaga toleransi dan etika dalam pergaulan. Sebelum itu, siapa kita kelasnya di kelas ini? Saya Pak. Ya, silakan baca doa sebelum kita melanjutkan materi. Oke teman-teman, sebelum kita mulai proses belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Sebelum saya membacakan materi, sebelum saya akan absen. Asrudin, Ilham, Hadir Pak. Gugun Rivaldi, Ainun, Lilita, Andi Taufik Nur Hidayat, hari ini tanggal 13 ya. Baiklah, saya akan menuliskan dulunya dulu. Bab 4 indahnya hidupku. Dengan menjaga toleransi dan etika dalam pergaulan. Kita masuk di bab 4, yaitu indahnya hidupku dengan menjaga toleransi dan etika. Baiklah, sebelum saya menjelaskan panjang lebar, saya akan menyuruh kepada murid-murid untuk membacakan surat Al-Kafirun dan terjemahannya. Kepada saudari Ainun, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'buduna ma a'bud. Kamu juga bukan menyembah apa yang aku sembah. Wala ana a'budu ma a'badtum. Aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'buduna ma a'bud. Kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lalu dihukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Iya, baik. Terima kasih sudah membacakan surat Al-Kafirun dan terjemahannya. Di sini saya akan membacakan penjelasan dari ayat tersebut. Surat Al-Kafirun diturunkan secara keseluruhan untuk menjawab ajakan tokoh kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka antara lain Al-Walid bin Al-Mughirah, Al-As bin Wa'il As-Sahmi, Al-Aswad bin Abdul Muttalib, dan Umayyah bin Khalaf. Mereka mengatakan, hai Muhammad, marilah engkau mengikuti agama kami dan kami akan mengikuti agamamu. Kami juga akan senantiasa mengajakmu dalam segala kegiatan kami. Kamu menyembah Tuhan kami selama setahun dan kami menyembah Tuhanmu selama setahun juga. Jika ternyata yang engkau bawa lebih baik, maka kami akan mengikuti dan melibatkan diri di dalamnya. Dan bila ternyata yang ada pada kami itu lebih baik, maka engkau mengikuti kami. Dan engkau pun melibatkan diri di dalam agama kami. Nabi menjawab, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak menyentuhkannya. Dengan selainnya, kemudian Allah menurunkan surat ini sebagai balasan atas ajakan mereka. Kemudian Nabi Muhammad SAW
berangkat menuju Masjidil Haram yang saat itu sedang berkumpul para pembesar Quraisy. Nabi berdiri di hadapan mereka membacakan surat Al-Kafirun ini sehingga mereka berupaya melepas siasat dengan melakukan penindasan dan penyiksaan terhadap Nabi dan para pengikutnya hingga Nabi melakukan hijrah ke Madinah. Dalam surat Al-Kafirun ayat 1-2 secara tegas dinyatakan bahwa Tuhan disembah Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya, bukan apa yang disembah orang-orang kafir, karena mereka menyembah Tuhan yang memerlukan pembantu dan mempunyai anak, sedangkan Nabi menyembah Tuhan yang tidak ada sekutu baginya, tidak mempunyai anak dan istri. Dalam ayat 3 Allah menambahkan lagi pernyataan yang diperintahkan untuk disampaikan kepada orang-orang kafir yang menyatakan bahwa mereka tidak menyembah Tuhan yang didakwakan Nabi Muhammad SAW karena sifat-sifatnya berlainan dengan sifat-sifat Tuhan yang mereka sembah dan tidak mungkin dipertemukan antara kedua macam sifat tersebut. Pada ayat 4-5 ditegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki konsistensi dalam pengabdiannya. Artinya apa yang beliau sembah tidak akan berubah-ubah cara ibadah kaum muslimin berdasarkan petunjuk Allah. Sedangkan cara orang kafir berdasarkan hawa nafsu melalui surat ini, Nabi Muhammad SAW ingin mengajarkan bahwa sebagai orang yang beriman, kita hendaknya mempunyai kepribadian yang teguh dan kuat, tidak tergoyahkan oleh apapun. Pada ayat ke-6 dinyatakan adanya pengakuan eksistensi secara timbal balik, yaitu untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dengan demikian, masing-masing dapat melaksanakan apa yang dianggapnya benar dan baik tanpa memaksakan pendapat kepada orang lain dan sekaligus tidak menyampaikan keyakinannya masing-masing. Ya, itu tadi penjelasan dari Quran surat Al-Kafirun. Baiklah, selain Quran surat Al-Kafirun, yaitu Quran surat Al-Kafirun, ingat dulu. Quran surat Al-Kafirun surah ke-109 ayat 1-6. Adapun di Quran surat lain yaitu Quran surat Al-Hujurat, yaitu Quran yang ke-49 ayat 10-13. Nah, di sini saya akan membacakan saja artinya dan penjelasan ayat tersebut. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersekutu agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Quran surat Al-Hujurat yang ke-49 ayat 13. Selain Quran surat Al-Kafirun, ada pun di Quran surat Al-Hujurat 49 ayat 10-13. Langsung saja saya membacakan artinya. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu dimainkanlah antara kedua saudaramu, yaitu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Wahai Quran surat Al-Hujurat ayat ke-10. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang diperolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela suatu sesama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik. Setelah beriman dan barang siapa tidak berobat, maka mereka itulah orang-orang yang beriman. Quran surat Al-Hujurat ayat ke-11. Lanjut. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah jauhilah banyak dari persangka. Sesungguhnya sebagian persangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing
sebagian yang lain, apakah ada di antara kamu yang sudah memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima tobat, Maha penyayang. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Lanjut, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Lanjut di penjelasan ayat tersebut. Pada ayat ke-10 Allah menegaskan bahwa walaupun orang-orang mukmin itu berbeda-beda bangsa, etnis, bahasa, warna kulit, dan adat kebiasaannya, serta stratifikasi sosial, namun mereka adalah satu dalam persaudaraan Islam. Persaudaraan bisa diibaratkan melaksanakan ratusan atau bahkan ribuan ini yang diikat menjadi satu sehingga tidak mudah untuk dipatahkan. Oleh karena itu, sesama orang mukmin harus mempunyai jiwa persaudaraan atau persatuan yang kokoh sebagaimana yang telah dikatakan dalam agama Islam. Baik, singkat saja penjelasan dari Quran surat Al-Hujurat. Saya akan melanjutkan di hadis. Ya, lanjut hadis. Saya persilakan kepada saudara Asrudin untuk mengatakan. Bismillah. Dari Ibnu Abbas dan dia melaporkannya kepada Nabi. Beliau bersabda, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih besar dan tidak menyayangi yang lebih kecil, serta tidak menyuruh kepada kebaikan dan melarang yang mungkar. Hadis riwayat Ahmad. Baik, terima kasih. Ini penjelasan dari hadis tersebut. Hormat menghormati adalah hal yang diperintahkan oleh agama Islam. Hormat kepada siapa saja. Yang tua harus menyayangi yang muda, begitu juga yang muda harus menghormati yang tua. Hormat menghormati harus dilakukan secara timbal balik, resiprokal. Tidak bisa dengan satu arah saja. Selain itu, agama Islam juga memerintahkan umat Islam untuk menyamai kebaikan dan mencegah kemungkaran. Baik, pembahasan yang selanjutnya adalah Izin Pak. ya, silakan. Masuk di perilaku orang yang bertoleransi. Perilaku orang yang bertoleransi dan beretika dalam bergaul. Sedikit penjelasan dari perilaku orang yang bertoleransi dan beretika dalam bergaul. Sebelumnya kalian menerapkan perilaku toleransi dan etika dalam pergaulan sebagai implementasi Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6, Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41, dan Quran surat Al-Kahfi ayat 29. Quran surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 13, dan hadis tentang toleransi dan etika pergaulan. Terlebih dahulu, kalian harus membiasakan membaca Al-Quran setiap hari. Sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengalaman Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 sebagai berikut. Yang pertama,
agama hendaknya setiap mukmin memiliki kepribadian yang tangguh dan kuat. Yang kedua, masing-masing pemeluk agama dapat melaksanakan apa yang dianggapnya benar dan baik sesuai dengan keyakinannya. Terus yang ketiga, setiap pemeluk agama akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya, baiklah, itu dari perilaku orang yang berinteraksi dan beretika dalam bergaul. Saya sudah tuliskan di papan tulis tadi itu. Sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengalaman dari Quran surat Yunus sebagai berikut. Saya bacakan saja. Yang pertama, mungkin ini agak penting, ini silakan dicatat. Yang pertama, setiap orang mukmin harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Setiap orang mukmin harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan terus yang kedua, hendaknya orang mukmin mengetahui bahwa Allah adalah pemelihara dan pembimbing kita semua. Terus yang ketiga, orang yang tidak beriman menolak mempercayai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah dan apa yang dibawanya. Mereka berhak berpisah secara baik-baik dan masing-masing akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala serta
diberi balasan dan penyajaran yang sesuai. Oke, sudah dicatat? Sudah Pak. Oke, terus sekarang sudah jam berapa? Ya, jam berapa? Sudah hampir habis waktunya Pak. Oh baiklah, karena berhubung materinya masih agak banyak dan waktunya sudah mau habis, jadi di sini saya akan memberikan tugas. Saya akan memberikan tugas. Saya tuliskan di tabel dulu sekarang. Yang pertama, baiklah, silakan dicatat tugas rumahannya. Baik, saya bacakan. Mungkin tulisan saya terlalu kecil. Yang pertama, tulis Quran surat Yunus 40 sampai 41 lengkap dengan syakalnya dan tulislah makna inti sarinya. Terus yang kedua, terjemahkanlah lafal-lafal berikut ke dalam bahasa Indonesia. Ya, itu saja tugas yang saya berikan. Insya Allah Bapak akan masuk minggu depan pada hari Selasa. Baiklah, ketua kelas silakan mempersiapkan untuk menutup kelas kita pada hari ini. Silakan ketua kelas. Sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran ini, mari kita berdoa semoga dijawab. Doa selesai. Baiklah, sebelum saya keluar, jangan lupa ya tugasnya dikerjakan